Jangan kita berharap lebih kepada orang yang bermaaf kata, berceramah-ceramah di mimbar-mimbar yang terhormat, itu akan bisa menyelesaikan bencana ini, akan bisa meredam bencana ini. Saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jamuannya dari Ki Dharma. Kuncara saya sudah diterima dengan baik. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke Cilacap, ya Mbah. Ya, mungkin saya perkenalkan diri dari Jakarta ke sini. Pertama saya niat bersilaturahmi, tidak kurang tidak lebih. Ya mungkin untuk kelanjutannya ada beberapa yang ingin saya tanyakan juga. Kenapa akhir-akhir ini mudah mengalami musibah bencana alam di Nusantara? Ya contoh gunung meletus. Ya, terus apakah ada yang bisa untuk meredam tentang apa yang terjadi di Nusantara ini? Tapi uluk salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Om wilaheng jati nuponi hajat-hajat lugu Nusantara tapi uluk salam mulia. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan panjenengan, rawuhnya panjenengan cara istilah Jawa itu. Saya tidak bisa memberikan suguh dan gubuh yang lebih, dan cara sini kan suguh, lungguh, gubuh gitu kan. Suguhnya ya memprihatinkan, gubuhnya saya juga mungkin mengacak-acakan ya. Lungguhnya juga dalam suasana seperti ini tentu kurang memungkinkan. Yang jelas saya berharap silaturahmi panjenengan mendapat berkah. Mas Agus dan Mas Aceng, subscriber saya dari Jakarta jauh-jauh menuju Cilacap. Nah, dengan kata lain, saya masih bersyukur, saya masih berbahagia. Kalau berbangga mau keliru ya. Tapi saya yang jelas dengan sebisa asa saya menyambut panjenengan serombongan. Ada 4 orang ini yang saya sangat berterima kasih. Kelanjutan menjawab pertanyaan dari Mas Aceng ini ya tadi. Arah pertanyaannya itu adalah Nusantara bahkan dunia ya sekarang itu banyak sekali terjadi bencana. Ada kemarin di Turki apa itu? Turki apa ya? Yang gempa bumi dan tsunami. Terus lagi sekarang yang baru-baru ini Gunung Merapi yang selalu memuntahkan lahar. Lalu disusul dengan apa? Yang di Nusa Tenggara itu Gunung Ile apa itu kemarin meletus, erupsi. Lalu Gunung Semeru ikut-ikutan batuk. Jadi arahnya itu kelihatannya makin hari makin banyak bencana. Ada puting peteng beliung, angin puting beliung, lalu ada dan lain-lain, banjir sekarang, hutan salah mangsa. Nah, kalau sekarang kan belum semestinya nih banjir. Kalau banjir nanti kan ya Januari, Desember itu kan. Jadi siapakah kiranya akan redam dengan jalan apa? Terus siapakah dan bagaimana cara meredamnya? Kalau menurut saya menyimak dari kita tadi berdialog lah ya. Artinya memang saya tertarik dengan kata-kata dari beliaunya, Mas Agus dan kawan-kawan ini, termasuk Mas Aceng. Tergantung tingkat penghambaan. Nah, tingkat penghambaan terhadap siapa? Kalau sekarang kan tingkat penghambaan itu terhadap uang, ya kan? Tingkat penghambaan manusia sekarang itu diukur dengan mata satu yang bernama uang.
mungkinkah ini uang yang disebut dengan dajjal atau laknat gitu loh. Nah, tergantung kepada tingkat penghambaan kita sebagai makhluk Allah, sejauh mana kita semua itu mengakui loh ya, mengakui sejauh mana dalam mengakui, maksud saya, sejauh mana dalam mengakui kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, seru sekalian alamnya. Sekali lagi, sejauh mana kita mengakui. Kalau mengakui tentu kaitannya dengan penghambaan. Lah, penghambaan itu adalah sampai pada titik yang paling dalam, titik yang paling tulus, hingga tidak ada yang lebih tulus, titik yang paling murni, taruhlah, muhsin, ikhlas, dengan yang sampai tidak ada yang paling ikhlas, itulah mungkin nanti yang akan bisa meredam. Yang akan bisa meredam. Sebab saya pernah mengatakan juga yang bahwasanya manusia yang mengikuti kehendak Tuhan, apa Tuhan yang mengikuti kehendak manusia? Lah, rata-rata kaum logik sekarang dianggapnya Tuhan itu mau mengikuti pikiran manusia. Iya kan sekarang kan? Iya. Dianggapnya Tuhan ini mau diatur oleh Donald Trump. Ya kan? Dianggapnya Tuhan ini mau diatur, maaf, dengan kitab atau ayat-ayat suci gitu. Ya kan? Ayat suci itu apabila tidak dihayati, sebuah ayat mesti dihayati dan lalu dihajati. Saya katakan ya, sebuah ayat itu mesti harus dihayati lalu dihajati. Artinya kalau adalah bil hauliyah, bil afngaliyah dan bil hal. Ini tindakan, maksudnya tindakan nyata dalam ayat suci itu. Lah sekarang ayat suci itu cara orang kuna itu tinggal tulisannya ya. Artinya hanya tulisan saja, dibaca dengan tidak disertai dengan tindakan nyata atau perilaku yang mengikuti kesuciannya. Niscaya semua ini tidak akan ada bobotnya. Lalu siapa yang akan bisa meredam? Kalau kata guru saya, kembali lagi, ya guru kan ada guru patuh, ada guru tuduh. Lah ini termasuk dari guru tuduh yang bersifat manusia, lalu dengan guru patuh yang bersifat wisikaning kang suksma gitu. Saya akan mengatakan bahwasanya yang bisa meredam bencana-bencana di bumi Nusantara khususnya dan bahkan dunia pada umumnya, kelihatannya, kata guru saya ini, kelihatannya tidak lain dan tidak bukan adalah Surya Mataram yang ketujuh, yang jumlahnya ada 7 orang mungkin. Sekali lagi ya, saya katakan. Jadi yang bisa meredam ya bencana agungnya bencana atau besarnya bencana, beraneka ragam, berwarna-warninya bencana ini adalah Surya Mataram kaping pitu, cacahe ono pitu. Lah, di manakah ini? Semua saya yakin sedang, kembali lagi yang kita bahas tadi, adalah sedang menghambakan. Bukan kepada uang, tapi niscaya kepada Tuhan seru sekalian alam. Jadi, tidaklah muluk-muluk, karena adalah, sekali lagi saya katakan, sering saya katakan, dan akan terus saya katakan, karena itu juga termaktub dalam kitab suci, bahwasanya di antara orang yang beriman itu adalah orang yang percaya adanya hal yang gaib. Ya, tentunya dalam meredam bencana ini pun kaitannya dengan gaib. Itu. Jadi tidak mungkin, jangan pernah harap bahwasanya orang yang, maaf kata, penampilannya casingnya itu seolah-olah wali murid apa wali apaan itu kita nggak tahu ya, seolah-olah berkata di panggung mimbar, maaf itu seolah-olah kayak wali-walio koyo, bahkan kan hanya tidak mengaku nabi saja sekarang orang-orang itu hanya tidak terang-terangan mengaku nabi gitu loh, iya kan? Iya.
seolah-olah begini, seolah-olah begini. Jangan kita berharap lebih kepada orang yang maaf kata, berceramah-ceramah di mimbar-mimbar yang terhormat, itu akan bisa menyelesaikan bencana ini, akan bisa meredam bencana ini. Saya yakin itu tergantung tingkat penghambaan, kembali lagi, titah atau Suryo Mataram Kaping Pitu yang tidak menghambakan kepada Gebyareng Kadunyon. Ya, Gebyareng Kadunyan ini tergila-gila dengan pepaes dunia yang akhirnya melalaikan amanat Tuhan yang Maha Esa, dan lalu dia membohongi dirinya, dan lalu dia membangun casingnya untuk kepercayaan, bukan membangun jiwanya, bukan membangun tapa beratanya, bukan membangun puasanya, membangun maaf kata tempat peribadatannya, membangun casingnya, dan lalu dia menyerukan dalam arti mengeraskan gitu loh. Bukan menyeru mengajak, tapi mengeraskan suaranya agar dianggap maaf kata beriman, agar bahkan dianggap orang suci. Lalu dia maaf kata, kemarin saya melihat sebuah konten bahwasanya adalah kaum yang mengkhianati ayat juga ada gitu loh. Jadi ini adalah seperti saya katakan, waspada dengan adu domba agama. Ini sudah terjadi, Mas. Ini sedang terjadi antara si A dan si B, pertarungan benar dengan benar. Ya nanti kemungkinan besar saya akan membuat konten-konten lebih lanjut. Apa sebenarnya Surya Mataram Kaping Pitu yang jumlahnya ada 7. Suryo Mataram Kaping Pitu cacai ono pitu. Inilah nanti yang berkompetensi. Yang berkompetensi dalam arti karena kadar keimanannya telah diakui dan disahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah seluruh segala alamnya, ya, yang nantinya akan bisa meredam bencana, wabah, termasuk mungkin corona, ya. Corona kalau dibalik kan naroko, ya kan. Artinya mengentaskan dari neraka jahanam dunia fana ini. Lah, nasib kita akan bagaimana nih? Di dunia saja sudah kayak di neraka, apalagi nanti, kan seperti itu. Sekarang kondisinya sudah seperti ini, makin hari jelas makin parah. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada Mas Aceng dan Mas Agus sekalian. Intinya saya bahagia, panjenengan jauh dari Jakarta telah ya melacak keberadaan saya melalui konten YouTube ini. Saya berbahagia, saya bersyukur kepada Tuhan. Intinya kemungkinan yang dipertanyakan itu yang bisa meredam banyaknya bencana ini adalah orang yang sedang menghambakan. Siapakah itu yang menghambakan? Menghambakan kepada Tuhan, ya, bukan menghambakan kepada uang. Adalah Suryo Mataram Kaping Pitu sing cacai ono pitu, atau jumlahnya itu hanya ada 7 orang saja. Kalau dulu dalam kisah Kanjeng Nabi itu ada 4, ya, sahabat 4, yang kemungkinan ini berarti 5 dengan Nabi, kemungkinan ini 7, ya, yang 6 itu adalah sahabat, yang 1 adalah pokok. Entah siapa, ya kita tunggu saja babareng lelakon. Saya rasa demikian, terima kasih.